Selamat datang di podcast perdana Hima IPA UNY. Nah, berhubung ini podcast pertama, di sini pasti teman-teman belum kenal sama kita berdua nih. Nah, kenalin, aku Okta Dan aku Dama. Nah, di kesempatan ini kita mau ngobrolin tentang bittersweet kuliah nih. Nah, di samping itu kita ditemani nih sama narasumber yang kece banget. Ada Mas Agum sebagai Ketua Hima IPA UNY 2021. Halo Mas Agum. Ya, halo. Dan ada juga Melina dari staf bidang PSDM Hima IPA UNY 2021. Halo Mei. Halo. Wah, pada semangat banget nih. Gimana kabarnya buat Mas Agum sendiri? Alhamdulillah untuk saat ini sehat sih, untuk mental, raga, alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah, berarti semangat gitu. Nah, untuk kesibukannya akhir-akhir ini atau liburan ini? Ya, kesibukannya ya mungkin masih sama seperti teman-teman yang lain ya, mungkin ya seperti ngurus organisasi, kemudian ada hobi juga yang harus diurus juga. Mungkin itu. Wah, mantep banget nih Mas Agum. Kalau dari Melina gimana nih kabarnya? Sehat kok, sehat. Jiwa raga semua sehat. Kalau kesibukannya gimana Mei? Sibuk banget pasti nih. Ya, bersama kayak Mas Agum sih. Ngurus organisasi, terus kalau aku sama ngurus kepanitiaan juga, terus sama melakukan hobi yang sempat tertunda selama kuliah sih. Mantap banget. Ngurus organisasi itu yang bikin kami heran, terutama aku, pada kalian yang sibuk banget bisa ikut organisasi ini itu ngurus gitu, padahal kan di prodi kita di pendidikan IPA itu tugasnya udah banyak banget, kayak tugas, laprak dan sebagainya. Nah, gimana menurut Mas Agum itu rasanya masuk di jurusan pendidikan IPA? Seneng atau sedih atau gimana? Bisa dijelasin Mas? Oke, baik, mungkin aku jelasin ya. Jadi untuk rasanya masuk di pendidikan IPA, karena dulu masuknya seleksi mandiri, kemudian nggak ada pilihan lain gitu. Memang aku sudah mengendaki di pendidikan IPA, bahkan SBM dulu memang inginnya di pendidikan IPA. Jadi ya memang udah memang berniat di situ. Ya untuk rasanya ya alhamdulillah sampai saat ini masih senang gitu, karena memang udah menjadi pilihan pertama. Oke, berarti memang udah inginnya masuk pendidikan IPA, jadi ya walaupun seberat apapun tantangannya dirasa dibuat happy, dibuat senang gitu ya Mas. Oke, sekarang kita pindah ke Melina. Gimana Mei, rasanya masuk di jurusan pendidikan IPA? Kalau aku rasanya nano kali ya. Ada suka, dukanya semua pasti ada. Terus sempat kaget juga karena kan aku jalur SNM. Terus itu tuh kayak liburnya kan cukup lama kan. Terus tiba-tiba begitu masuk kuliah agak kaget juga, ternyata pendidikan IPA kayak gini. Tapi kalau pas dijalani ya kerasa semua sih, suka dukanya semua ada. Tapi tetap enjoy aja lah. Wah, emang mantep nih kalian berdua ya. Jadi kita lanjut aja nih, mau nanya lagi. Berhubung tadi udah tanya tentang rasanya masuk jurusan pendidikan IPA. Nah, sekarang menurut Mas Agum, pendidikan IPA itu kayak apa sih? Ya, terima kasih. Ya, jadi ini menurutku ya. Jadi untuk pendidikan IPA itu mungkin dari teman-teman dulu kan waktu SMA kan ya, menganggap memang kita udah pernah mempelajari IPA di SMP, kemudian di kuliah pendidikan IPA itu nantinya mungkin mempelajari mengenai dasar-dasar aja, dasar-dasar yang sekiranya diajarkan di SMP. Tapi ternyata setelah masuk di kuliah itu wawasannya nggak hanya untuk SMP saja ternyata, tapi lebih luas. Mungkin itu sih yang menurutku pendidikan IPA itu seperti apa. Ya tak terduga menurutku. Ya mungkin itu dari aku. Ya bener banget, di prodi kita tuh banyak banget kejutannya ya Mas ya. Kayak banyak banget yang gak diduga, dan ternyata malah kadang suka di luar prediksi kita gitu.
Kalau menurut Mei gimana nih pendidikan IPA? Kayak apa kira-kira? Sama sih yang dibilang tadi sama Mas Agung juga. Emang surprise banget sih, kayak apa yang mungkin kita anggap benar di dulu, begitu masuk di pendidikan IPA tuh ternyata nggak 100% benar gitu. Jadi terbuka lagi pikirannya, terus hal-hal baru yang mungkin kita belum tahu jadi lebih tahu lagi. Terus yang mungkin kita taunya biologi cuma biologi, sedangkan pas begitu masuk tuh biologi tuh ada cabang-cabangnya, kimia ada cabang-cabangnya, fisika juga. Jadi emang bener-bener surprise sih. Jadi hal-hal yang nggak terduga semua. Oke, ya sebenarnya sama sih sama kayak aku sendiri. Awalnya juga mikirnya pendidikan IPA kan memang diperuntukkan buat SMP gitu. Ya menurutku juga pelajaran SMP gitu. Tahu-tahu pas masuk ikut kuliah yang dipelajarin kok SMP-nya mana, kayak itu tuh SMA aja bahkan lebih gitu. Tapi yo nggak apa, dibuat enjoy tadi. Oke, next ke Mas Agung lagi nih. Selain aktif kuliah kan Mas Agung juga aktif dalam organisasi. Apakah kegiatan dan proker dari organisasi mengganggu kuliah atau malah memacu semangat untuk kuliah, dan dapat apa aja kalau di Hima itu atau organisasi yang lain yang Mas ikuti? Oke, jadi kalau menurutku mengenai apakah kegiatan di Hima itu mengganggu kuliah atau enggak, ya sebenarnya ini tergantung dari pribadi masing-masing sih, bagaimana cara kalian untuk manajemen waktu kalian, kemudian manajemen diri kalian, mana yang mengenai organisasi, kemudian mana yang mengenai perkuliahan, atau bahkan istilahnya nanti ada me time atau waktu tersendiri kira-kira untuk menenangkan. Ya mungkin itu nanti harus ada beberapa yang harus dibagi, kemudian waktu ini aku akan serahkan ke organisasi. Nanti waktu yang sore atau malam itu nanti akan mengenai tugas-tugas maupun perkuliahan. Nanti ada beberapa waktu tersendiri. Kalau di organisasi ini sebenarnya ada banyak manfaat sih. Ya mungkin dari aku itu dulu aja. Oke, dari Melina mungkin ada rasa atau pesan yang berbeda? Iya, kurang lebihnya sama sih sama yang dibilang sama Mas Agung. Terus kalau aku juga pertama tuh pasti belajar time management. Kan aku ikut di 2 organisasi dan beberapa kepanitiaan juga. Jadi kayak kalau pagi itu ya benar-benar buat kuliah, kalau misalnya ada kuliah gitu. Ntar kalau sore harus atur lagi, entah itu jadwal buat ngerjain tugas, entah itu jadwal buat rapat atau ngerjain proker lainnya. Jadi emang time management itu yang benar-benar diperlukan. Terus mungkin yang didapat, kalau aku pribadi yang dapetin banyak sih, kayak misalnya belajar untuk manage diri juga, manage waktu seperti aku bilang tadi, terus sama itu kepekaan. Jadi kalau di organisasi itu emang kita harus belajar peka juga, nggak cuma maunya kita doang, tapi kita harus peka kondisi sekitar kita, kondisi bidang kita, kondisi organisasi kita. Jadi banyak yang bisa didapetin sih. Oke, ternyata emang nggak benar mitos yang bilang kalau ikut organisasi ini itu nanti kuliahnya sendet, kuliahnya keganggu. Itu memang balik lagi ke diri kita masing-masing. Oke, tadi kan ikut organisasi yang macam-macam. Nah, mungkin bisa lebih spesifik lagi dijelaskan tentang Hima IPA, karena kan kalian, Mas Agung sebagai ketua Hima IPA dan Melina sebagai staf di PSDM Hima IPA, mungkin bisa menjelaskan apa sih Hima IPA itu dari Mas Agung mungkin? Oke, jadi untuk Hima IPA, ya kita semua kan merupakan Hima IPA ya, tapi Hima IPA itu nantinya ada anggota Hima, kemudian ada pengurus Hima. Nah, kalau kita tahu bahwa Hima itu adalah himpunan mahasiswa, kemudian IPA. IPA-nya itu tadi adalah pendidikan IPA, jadi himpunan mahasiswa pendidikan IPA. Nah, mungkin mengenai Hima
Hima IPA itu apa, terutama mengenai keorganisasian, itu nantinya memang diatur di dalam ADART GBHK. Jadi untuk ADART GBHK itu ya seperti sebuah pedoman untuk berjalannya sebuah organisasi tersebut. Nanti di situ akan terpaparkan mengenai tupoksinya apa gitu ya. Mungkin salah satunya seperti ada seperti menampung aspirasi-aspirasi yang masuk dari mahasiswa dan sebagainya. Begitu. Oke, berarti memang buah himpunan buat memajukan pendidikan IPA itu sendiri, bisa untuk improve mungkin di pengembangan diri atau lain sebagainya. Oke, dari Melina sendiri gimana? Kalau Mas Agung tadi mungkin yang secara secara umumnya ya, secara formalnya. Kalau aku pribadi, Hima IPA tuh menurut aku kayak keluarga gitu loh, seperti keluarga. Jadi kan kalau pas zaman SMA, SMP atau sekolah gitu kan, sekolah tuh adalah rumah kedua. Nah kalau Hima IPA tuh keluarga kedua buat aku, itu aja sih. Nah, kan dari tadi udah cerita nih tentang kesibukan organisasi, kepanitiaan gitu-gitu ya. Terus boleh nih kita cerita-cerita tentang pengalaman kuliah. Buat Mas Agung yang angkatan 19 tentu kan udah pernah nih ngerasain kuliah offline. Terus sekarang tiba-tiba kuliah online. Nah, itu kira-kira gimana Mas pengalamannya? Ceritain dong. Oke, mungkin aku ceritakan ya, karena memang kuliah offline ini yang sangat berkesan menurutku. Jadi kalau untuk kuliah offline ini terutama mengenai laprak ya, karena memang kita FMIPA, kemudian pendidikan IPA, esensinya ataupun yang tergambarkan secara umum di kita adalah laprak. Ya, laprak itu adalah laporan praktikum ya, yaitu nanti dari banyak mata kuliah yang ada laprak. Nah, untuk angkatanku dulu kan semester 2 akhir, kemudian adanya pandemi tersebut. Seperti lapraknya tulis tangan, kemudian berlembar-lembar, sampai bahkan nggak tidur. Ya mungkin sekarang ngetik juga bahkan nggak tidur ya. Tapi kalau dulu tuh tulis tangan itu, itu paling berkesan menurutku, karena kita juga sering bertukar pikiran sehabis kuliah ya. Kuliahnya waktu itu pindah gedung ke gedung, lantai 1 naik ke lantai 3, kemudian pindah ke lab, jalan kaki, nyebrang jalan, kemudian di kantin kita sambil ngobrol bersama gitu. Itu menurutku yang paling berkesan di situ. Kita bisa saling berkumpul, saling bertukar pikiran, kemudian banyak lah, terutama mengenai kebersamaannya itu sangat terasa. Tapi untuk kemudian pindah situasinya yaitu untuk online. Ya kalau untuk online memang sebenarnya kita serba dimudahkan sih. Kemudian perbedaan laprak tadi ya, contohnya yaitu dengan ketik ya memang mudah, kemudian memang seperti serba instan menurutku di sini. Tapi kita juga tahu mie instan aja juga butuh proses gitu, jadi semuanya ada proses. Mungkin itu. Berarti rasanya beda banget ya Mas ya antara kuliah offline sama online. Iya, beda banget, terasa banget bedanya. Oke, ini pasti rasanya juga bakal beda banget nih dari Melina yang angkatan 2020. Dari awal sampai sekarang online terus. Gimana nih menurut Mei? Iya, rasanya pasti beda banget sama yang dibilang sama Mas Agung. Kalau aku pribadi kayak ngerasa benar kayak dimudahkan, beberapa hal dimudahkan juga. Tapi lebih ke jenuh sih, kayak kita tiap pagi bangun itu langsung ngedep laptop, ngedep HP yang langsung masuk kelas. Terus itu nggak tahu tuh kita udah tidurnya udah berapa jam, atau mungkin kita udah mandi tuh belum. Yang penting kita masuk kelas dulu. Terus nanti mungkin sampai siang atau sampai sore lanjut lagi nugas, depannya laptop lagi. Terus kalau sampai begadang pun begadangnya sama laptop. Jadi kayak ya udah dilihat cuma layar kaca doang, layar laptop, layar HP. Terus mau ngobrol pun juga pasti lewat telepon lah, atau mungkin lewat WA cuma chattingan doang sama teman. Terus kalau misalnya mau ngerjain tugas juga, kalau offline kan bisa lah ketemuan gitu kan, terus ngerjain bareng, bertukar pikiran bareng. Tapi kalau online tuh
bisa kerja tugas bareng tuh bisa, cuma kayak kurang gimana ya, rasanya tuh kurang gitu loh. Jadi itu sih mungkin yang dirasain lebih ke jenuh aja, lebih ke jenuh sama kalau mau apa ya, kayak memahami materi itu juga kadang agak susah juga gitu sih. Oke, sama sih kayak yang aku rasain. Aku juga angkatan 20. Jadi rasanya emang bangun pagi laptop, siang laptop, sore laptop, malam laptop terus tiap hari. Tapi yo kita mau gimana lagi? Ya semoga pandemi cepat berakhir lah. Oke, nah sekarang kan sudah masa liburan. Nah kebetulan juga PPKM karena pandemi, dan mungkin teman-teman bisa kasih tips supaya di masa liburan ini tetap produktif, dan yang paling penting itu enjoy. Kata lainnya itu tetap senang lah walaupun pandemi, di rumah terus gitu. Mungkin dari Mas Agung. Ya oke, terima kasih ya. Jadi memang sih untuk saat ini pandemi semakin ganas lah kalau aku bilang, bahkan sampai di Jawa Bali diterapkan PPKM gitu ya. Nah bagaimana caranya liburan itu agar produktif? Ya memang saat ini liburannya mungkin bisa dibilang lama ya teman-teman ya. Kemudian kalau dari caraku tersendiri untuk produktif, ya karena saat ini megang 2 organisasi yang ada di kampus, ada Hima IPA, kemudian di luar kampus ataupun ekstra itu ada Formipa, yaitu Forum Mahasiswa Pendidikan IPA se-Indonesia, dan alhamdulillah memang keduanya sebagai ketua itu menjadi kesibukan tersendiri untuk satu organisasi untuk saat liburan maksudnya ya. Kemudian ada cara lain lagi, yaitu apapun hal yang kalian suka, terutama menambah nilai positif, itu lakukan aja. Kalau dari aku sendiri ya karena udah masuk ke semester 5 ya, yang mungkin untuk kedepannya seperti udah mulai lihat judul skripsi dari cutting, kemudian yang lain, yaitu contohnya kalau aku seperti berdagang ya, karena aku suka banget untuk berdagang, contohnya HP ya. Mungkin saat ini bahkan masih jualan itu semenjak SMP kelas 3 lulus, itu kan libur lama tuh ya, akhirnya juga jualan HP juga. Nah mungkin itu salah satu daya tarik untukku mengenai bagaimana cara produktif di masa liburan. Mungkin itu dari aku. Oke, ini pasti berbeda cerita dari tips agar tetap produktif dan juga enjoy dari Melina. Iya, kalau aku karena kebetulan aku juga ada di 2 organisasi, di organisasi kampus, satunya Hima, satunya lagi PMK UNY, terus ada di beberapa kepanitiaan juga. Jadi dan kepanitiaan tuh timeline itu deket-deket tuh sama setelah liburan. Jadi emang sekarang tuh lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan semuanya. Jadi yang aku lakuin yang pasti aku selalu kayak nulis list atau to-do list. Jadi apa aja yang aku lakuin di hari itu atau selama seminggu itu, supaya nggak ada tabrakan gitu. Kalaupun tabrakan ya pasti minim lah, intinya gitu. Terus tetap jalani semuanya dengan berusaha happy, tetap enjoy aja, karena kan bagaimanapun kita udah memilih itu, udah menyanggupi, ya kita harus bertanggung jawab juga. Terus sama take your time sih, jadi kayak mengambil waktu kita buat istirahat pastinya, namanya juga liburan, masa kita kerja rodi juga, kayak sama aja sama kuliah kan, jadi tetap harus istirahat. Sama kalau aku pribadi, aku tuh suka nulis, tapi sejak kuliah tuh aku bener-bener gak bisa menyentuh itu. Nulis ya nulis laporan, gak ada nulis-nulis yang kayak imajinasiku gitu kan. Nah sekarang aku lagi mencoba buat nulis lagi, dan udah mulai jalan terus sama liburan ini, kayak mengisi waktu luang, kayak lagi ada ide langsung tulis, lagi ada ide tulis. Jadi kayak melakukan hal yang kita sukain, tapi itu tuh positif, kayak yang bilang Mas Agung tadi, yang penting positif gitu sih. Yang penting jaga kesehatan juga perlu, jadi jangan diforsir. Kalaupun
nulis pun aku kayak ngeliat jam, oh udah jam segini nih, harus istirahat lah, jangan ngeliat laptop terus gitu. Jadi tetap tahu batasan, tahu kemampuan juga, sama jalaninya itu juga dengan bersyukur. Itu kunci utama ya. Kalau kita nggak bersyukur pasti isinya cuma ngeluh aja. Itu sih. Oke, mantep banget nih tipsnya. Jadi kita kayak harus pintar-pintar gitu ya memanajemen waktu antara kuliah sama ngelakuin hal-hal yang kita suka, sama tentunya istirahat ya, jangan lupa. Kesehatan itu paling utama kan. Nah, terima kasih banyak buat narasumber kita, Mas Agung dan Melina yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih juga buat para pendengar podcast perdana Hima IPA yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast Hima IPA selanjutnya. Dadah.